Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggit Raji Pamungkas dengan NIM 51907111098. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai tugas akhir pemrograman mobile saya, di mana di sini hanya menjelaskan beberapa source code singkat, kemudian akan juga menjelaskan hasil running. Nah, untuk proyek tugas akhir ini saya membuat sebuah monitoring kecerahan ataupun monitoring cahaya dengan menggunakan circular bar progress yang berputar. Untuk tipe sensor sendiri itu saya menggunakan tipe light, yang mana jenis sensor ini yang ada di Android Studio untuk mengukur parameter lingkungan. Contohnya mengukur kecerahan cahaya. Oke. Untuk yang gambar di atas ini itu desainnya dan juga potongan source code. Langsung aja ke bagian source code Gradle ya. Nah, sebelum pembuatan desainnya itu, hal yang pertama harus dilakukan ya dengan mengimplementasikan circular bar progress pada build Gradle, dimana sebentar shortcutnya tuh, nah ini yang paling bawah, implementation dalam petik com.project_anggit .2 circular bar progress .23.0.3, kemudian diupdate petik. Nah, ini gunanya untuk mengimplementasikan progress bar ataupun memanggil istilahnya itu kayak import library-nya. Nah, kemudian setelah dituliskan itu, langsung nanti pada bagian Android Studio-nya itu kayak ada tombol sinkronkan. Nah, itu langsung diklik saja. Kemudian untuk potongan source code activity main, pada source code activity main ini membuat ataupun meng-create source code untuk menampilkan progress bar. Nah, yang atas ini yang project Anggit circular bar, nah ini itu untuk menampilkan progress barnya. Kemudian untuk pada activity main ini juga terdapat 3 tag view. Tag view ini digunakan untuk menampilkan keterangan, termasuk keterangan hasil penangkapan yang ditangkap oleh sensor. Kemudian lanjut ke main activity. Nah, pada main activity ini mengimplementasikan interface sensor event listener. Nah, di atas ini ya teman-teman, ini sensor event listener. Nah, itu diimplementasikan terlebih dahulu untuk membuat metode callback saat nilai sensor berubah ataupun nilai akurasinya yang ditangkap sensor itu berubah. Kemudian terdapat ataupun menggunakan kelas sensor manager. Nah, di sini juga dideklarasikan ataupun terdapat kelas sensor manager yang mana untuk mengakses framework sensornya. Kemudian ada metode on sensor yang digunakan untuk mengakses metode ini digunakan untuk menyimpan perubahan nilai data yang ditangkap oleh sensor. Kemudian terdapat juga 2 life cycle ataupun siklus hidup. Yang pertama itu ada life cycle on resume yang berfungsi untuk meregistrasi sensor ke dalam activity. Hal ini perlu dilakukan karena untuk mendapatkan hasil pembacaan sensor dan dijalankan pada activity. Jadi untuk life cycle ini sangat diperlukan ya teman-teman. Kemudian life cycle yang satunya itu on pause. Nah, on pause sendiri itu
kebalikan dari resume, on resume. Kalau yang on resume itu meregistrasi, tetapi kalau yang on pause itu untuk unregister ataupun unregistrasi sensor. Nah, ini dilakukan untuk supaya pembacaan sensor itu tidak terulang terus menerus dijalankan ataupun tidak melooping terus. Jadi misal sensor nangkep data A, nah itu nanti langsung sensor kayak ada holdnya gitu loh, kayak seperti sensor menangkap cahaya berapa gitu. Kemudian lanjut ke run ininya teman-teman, run aplikasinya. Oke. Nah, ini tampilan jika menjalankan aplikasinya. Kemudian sensor ini terdapat kayak hubungan di kamera ya teman-teman ya. Jika kamera saya tutup nih, sensor akan mendeteksi bahwa tidak ada terdeteksi cahaya. Kemudian data yang ditangkap 0,0. Tapi kalau misal kameranya saya buka, nah sensor akan menangkap 2.0 yang mana itu akan menampilkan kondisi hangat. Kemudian saya juga akan melakukan percobaan dengan menyalakan flash HP ya teman-teman. Sebentar saya nyalakan dulu. Dia akan menambah ini sangat cerah. Kemudian ketika flash HP ini didekatkan, maka akan ada peringatan bahwa sensor kecerahan ini sangat berbahaya teman-teman. Ketika tak jauhkan lagi, kembali ke normal, tak dekatkan lagi. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang kurang masuk akal ataupun kurang bisa dipahami, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.